Ya, teman-teman, mari kita lanjutkan apa yang telah kita mulai. Sembari nunggu yang lainnya, teman-teman yang masuk ke kolom komentar ya, mohon maaf apabila ada beberapa kolom komentar yang sudah nulis di kolom komentar belum bisa dibacakan ataupun belum bisa dibahas ya. Nanti mungkin saya bahas setelah saya mendapatkan datanya. Baik, kita lanjut ke emiten berikutnya adalah emiten apa nih, teman-teman ya? Dari Real ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten dan semua saham-saham yang dibahas adalah emiten milik teman-teman sendiri. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya untuk dalam keadaan sehat walafiat, terima kasih ya. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan kepada yang telah memberikan support tank, terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai dari real. Saya di sini melihat dari lukisan market maker aja, teman-teman ya. Selebihnya nanti teman-teman mungkin bisa memperoleh informasi dari yang lain juga ya. Berdasarkan pantauan untuk broker summary-nya, teman-teman, CP sama YB, dia masih nguasain teman-teman ya. Ya, untuk hari kemarin ya, ya tanggal 30-nya. YJ teman-teman yang nguasain kemarin di tanggal 30 ya, YJ nguasain, ya si OD, si CP keluar, nah sekarang si CP sudah mulai ngambil, si YB juga sudah mulai ngambil lagi ya. Kemarin dia jualan, sekarang, yang main si YJ. Nah kita cek untuk gross-nya, YJ, antara YJ teman-teman, si MG, MG ketemu MG. Nah pas tanggal kemarin teman-teman ya, pas tanggal 2, kita cek tanggal 2 untuk bulan Mei. Kita netkan, CP sama YB masuk, kemarin kan keluar, L lagi keluar gitu ya. Nah, YJ masih ada di dalam kan walaupun sedikit. Kita grosskan, CP, NI, YB, nah ya berarti akumulasi ya. 60, YB 55 berarti baru ngejual 5.000, CP 66, CP ngejual berapa? Mana CP? CP hampir tidak kelihatan ya. Oh, CP 66 berarti baru ngambil teman. Jadi si YB ngejual 5.000, CP baru ngambil teman-teman ya. Kemarin si YJ yang ngambil, tapi YJ ngambil lagi di sini sedikit ya, 28.000. Kalau kita gabungkan dari tanggal 30, YJ masih megang ya 86, YB 33, CP mana CP? Nah, CP cuma 11.000 tapi 11.000 karena kemarin jualan teman-teman ya kalau disatuin. Tapi kalau jadi dari pengaruhnya teman-teman kalau melihat broker summary itu harus hari per hari teman-teman, kecuali kalau dia akumulasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi sudah terlihat jelas kalau teman-teman perhatikan di sini CP sama YB yang ngambil ya. Di sini si NI, si LG sudah keluar. Perhatikan teman-teman, ketika si bandar lokal akumulasi teman-teman ya. Nah, ketika di harga tinggi dia masih tetap akumulasi. Ketika ARB pertama dia ngejual, ketika ARB kedua ngejual lebih besar lagi. Ini sekitar 155.000 lotan teman-teman ya. Dan si Foren berhasil keluar dengan baik ya di sini waktu tanggal di pucuknya kedua dari pucuk ya di sini di 41. Jadi si bandar Real ini keren banget. Dia memaaf harga sampai ke level tertinggi di angka 45, 46 ya dengan skema FCA. Lalu dia ngejual di harga berikutnya dengan luar biasa teman, dijual harga tinggi. Dia ngambil dari sejak tanggal 13 Februari ya, di harga 8 perak dijual 38, sangat luar biasa kan. Nah, sekarang juga penjualannya sudah mencapai 3/4-nya teman. Jadi 3/4 dari seorang bandar ini sudah dijual ya. Di sini disinyalir oleh si NI. Kita cek NI masih punya barang nggak dari tanggal 13 Februari. 13 Februari itu kan si bandar itu ngambil sejak lama teman-teman. NI sudah habis teman-teman barangnya ya, sudah dijual nih. Kita cek digroskan untuk 1,8 YB 1,6.
Ya, di sini meninggalkan si MG, si CP 106, BQ, ada YJ, padahal sedikit teman-teman, YB juga sebenarnya sedikit sebenarnya. Yang paling banyak adalah teman-teman kita, makanya hati-hati. Ini semua jenis dari sini teman-teman ya emang sih ada smart money gitu ya mungkin. Tapi smart money sudah mulai jualan di sini meninggalkan teman-teman kita, hati-hati teman-teman ya. Ini yang penting kalau teman-teman sebenarnya kalau pingin enak itu sudah lepas daripada FCA-nya aja. Tapi kalau teman-teman suka dengan harga FCA ya silahkan gitu kan, karena kecenderungan susah juga ya, kemarin ketika beli susah belinya, ketika ngejual setelah ARB begini suka agak susah juga ngejualnya teman. Jadi hati-hati ya kalau, teman-teman beli di harga FCA ya. Suka saya peringatkan teman-teman itu ya, lebih baik kalau teman-teman yang bagi pemula lebih baik teman-teman itu ngambilnya di harga normal aja ya. Istilah bid dan offer-nya ada. Kalau ini kan bid dan offer-nya cenderung frekuensi aja ketutup. Artinya apa? Artinya teman-teman tidak bisa, memprediksi gitu kan. Ini hanya, harga keseimbangan aja. Nah, kalau harga FCA itu teman-teman harus bisa antrian pertama. Caranya itu teman-teman kalau pengen jual di jam 10, teman-teman ya antri untuk masuknya itu jam 9, mungkin nggak bisa jam 9 ya banyak. Tapi teman-teman bisa antri di jam 10 tank untuk dijualnya jam 11. Jadi antriannya harus 1 jam sebelum dan itu harus duluan jadi 10.01 teman-teman ya. Biasanya itu cepatan server aja teman bagaimana broker teman-teman cepat atau tidaknya tergantung di situ teman-teman ya. Mudah-mudahan misalnya kalau istilahnya kalau jualan harga habis itu mudah-mudahan beruntung gitu kan. Ini misalkan teman-teman kalau mau ngejual juga kan harus antri. Jadi kalau di harga FCA itu harus antri, mau ngejual antri, mau ngelepas juga antri ya. Jadi ada sedikit kesulitan di situ. Tapi kalau sudah dijual normal enak tuh yang punya harga di bawah sudah enak. Tapi sementara ini real ini dalam posisi dia pembuangan. Nah, mudah-mudahan si Badar bisa ngambil lagi ya. Tapi ini di harga 37 mudah-mudahan si Badar sudah jualan dengan leluasa dari harga 8 perak teman-teman di up sampai ke harga ini teman-teman. Bandar sampai sini ngap nih. Sampai harga 22. Langsung dibikin ara-ara-ara sama bandarnya, pas dia di harga agak pucuk dikit langsung jualan besoknya, gitu ya. Lebih baik teman-teman santai aja ya, yang punya harga di bawah santai aja kan masih 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 banyak peluang. Tapi yang baru beli ini teman-teman, hati-hati aja gitu kan. Memang secara MA sih ini masih posisi di atas, artinya masih posisi uptrend ya, MA 10, MA 20, dan MA 200. Tetapi secara bandar dalam posisi dia pembuangan. Nah, mudah-mudahan ini ada pengambilan lagi seorang bandarnya. Tapi broker yang ngambilnya bagus, teman-teman ada CP, ada YB ya, terakhir itu ada si CP, ada si YB, ini broker besar juga, ada si AG juga, ada si YJ juga. Jadi walaupun ada pembuangan dari seorang bandarnya, tetapi di samping itu ternyata bandar lain, bandar di luar daripada bandarnya real, ternyata sudah ngambil CP, YB ya teman-teman ya. Kemarin Smart Money sudah mulai bagus, sudah jualan. Nah mudah-mudahan kalau dia sideways lagi teman-teman di level sini nih, 28, 27, 28 ke atas ya, dia cenderung sideways. Ketika ada smart money masuk berarti itu akan di-up lagi, tapi kalau belum pernah smart money masuk, jadi hanya mengandalkan daripada bandar lokal aja. Mudah-mudahan bandar lokal bisa jualan lagi, di harga atasnya lebih atas lagi dengan cara dia memungut lagi barang-barang dari harga 30-an. Mudah-mudahan ditahan ya teman-teman di angka 28 lah, minimal di angka 28 mudah-mudahan ditahan ya. Kalau tidak ditahan ya cenderung dia akan dibawa ke bawah lagi gitu kan. Berarti sebenarnya suka dengan jualan di harga FCA, karena dia lebih santai teman-teman ya. Jadi istilahnya 1 jam pasang, nanti sambil ngopi nunggu jam 10. Udah, lepas belum? Belum, ya udah nanti kepasang lagi jam 10 nanti untuk jam 11, begitu teman-teman ya. Lebih santai ketimbang, di harga normal harus harus ditongkrongin terus gitu kan. Oke, jadi sementara itu informasinya seperti itu ya, ada penjualan dari seorang barang lokal dan foreign. Lanjut ada BBRM. BBRM. Oh ini, real, kita lihat itu dulu teman-teman ya, statistiknya ya. Nah kuartal 1 sudah keluar, kuartal 1-nya meningkat teman-teman ya, 26 ke 203, rasionya 10, ini 900 ya. Wah ini milik bandar, udah pasti milik bandar ya teman-teman ya. Ini milik bandar, ya kalau bandar sudah berkehendak bisa jadi ke sini teman-teman ya, bisa minimal ke harga sinilah, ke angka 167 teman-teman, ataupun di bawahnya di angka 110 ya, minimal di sini nih. Kalau sini sudah fix milik bandar ini teman-teman ya, untuk harga PR rasionya segini, rata-ratanya. Oke teman-teman ada BBRM, BBRM sudah lama nggak dibahas nih, ini tanda penurunan nih, sudah dijebol dengan baik satu, cuma di sini belum ya, berarti di sini juga sudah dijebol tapi belum
tembus berarti di sini kuat teman-teman, area sini kuat ya. Makanya saya bikin, di bawahnya aja. Ini, harusnya di situ tidak dilepas teman-teman, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Di situ saya tidak lepas, tapi akan saya tambahkan di sini, di angka 83-nya. Kita cek untuk area penurunannya, dilepas sini teman di seekor hijau ya. Yang depannya aja ya. Nah, itu level penurunannya, juga sama level penurunannya. Secara EMA lagi menuju ke atas nih, MA 200-nya lagi menuju ke atas, cuman, ada cumannya. Perhatikan teman-teman, ini sudah mulai berbelok teman-teman ya. Si MA 10 sudah mulai di bawah, MA 200 pun sudah mulai di bawah, kecuali kalau dia ada tekanan dari bawah, boom gitu ya. Mungkin bisa ke harga sini lah, nih. Nah, dia akan melanjutkan kenaikannya, tapi kalau dia tidak sanggup, nembus 80, ini 2 ke 3 kali percobaan tidak mampu kan, di si 80-nya, ya kan, tidak mampu kan. Ternyata ditahan sama si bandar lokal nih, bandar lokal cenderung nahan di sini, ya. Nih ketika ada, penyampaian sampai sini langsung jualan kan, artinya ditahan sebelah kanannya. Juga sama ketika itu, ketika dia mau menjebol ke angka 80-nya ditahan juga. Nah, tapi semenjak kemarin di angka di bawahin dia cenderung nahan aja dikit gitu ya, biar tidak kemana-mana. Ini bandar Polanya lagi keluar dulu ya, hati-hati aja bandar Polanya keluar, cuma bandar lokal sudah, ngambil tapi masih posisi di atas, artinya si bandar lokal juga masih akumulasi. Kita cek untuk BRMM, BR, BR, BBRM, BBRM, BBRM. 10 tahunan, 104 didatarkan 104. BBRM, BBRM betul ya. Nah, BBRM ini dalam posisi murah teman-teman ya. Kenapa murah? Dia masih belum melewati harga tengah 146. Nah, kemarin sudah dijatuhkan selama 10 tahun ini di angka 48 dengan 50 udah dijatuhkan, udah up, dia cenderung turun lagi ini. Ini dia doyan sideways teman-teman ya, doyan sideways dia. Nah, kita lihat untuk BBRM gitu ya. Kita lihat untuk PE rasionya berapa. Di angka 4 dan rata-ratanya di angka 24. Berarti sekarang lagi posisi murah. Secara fundamental posisi murah teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk, net income-nya meningkat ya dari 13 ke 20, revenue 42 ke 53 teman-teman ya. Ini sudah keluar, nanti kalau ada waktu saya periksa untuk kuartal satunya untuk harga wajarnya ya. Saya kasih tanda dulu. Oke, BBRM seperti itu ya, kalau secara fundamental masih murah, PE rasio rata-rata sekarang di angka 4 dan ratanya 24 ya, cuman ya emiten yang agak alot dikit ya, kenaikannya naik, turun lagi ya, naik, turun lagi. Nah, mudah-mudahan ini kan harusnya kalau ada hentakan dikit aja teman-teman ya, kalau level sini aja nih ke angka 80 yang tadi tadi saya bilang itu ya, saya dia akan, mengalami kenaikan ya, tetapi karena CMA, 200-nya lagi menuju ke atas. Tapi kalau secara step ya, step 1, step 2 sudah mulai berjalan step 2-nya. Ini step 2-nya di sini teman-teman. Di sini, di area sini nih. Ini step 2-nya sudah mulai di sini, makanya, kalau ada cetus dari 80, terus angka diam bisa melewati 84, di 84 agak 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 sulit juga kan dilewati, makanya harus break 84, mencapai 87. Maka saya akan bikin di sini target di sini teman-teman. Kenapa target di sini? Dia akan break di sini, maka akan terjadi kenaikan. Target 030525. Nah, ya, seperti itu teman ya. Posisi bandar lokal masih ada di dalam, baru ngejual seperempatnya, cuma Poland ini lagi melakukan penjualan. Smart Money kemarin sudah masuk, sekarang sudah jualan, tunggu Smart Money masuk lagi, biasanya ada peningkatan yang luar biasa. Cara nyeting Smart Money sudah saya kasih tahu ya, cara nyetingnya. Lanjut, untuk kayu teman-teman ya, kayu udah lama katanya nggak dibahas katanya. Ya teman-teman, kayu sudah lama nggak dibahas. Yang angka 18 perak sekarang ya kayu ya. Suspend teman-teman, kena suspend ya, kena suspend dia, kayu cek.
adanya opening tidak menyatakan pendapat, disclaimer dari akuntan publik. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Jadi, ini nih teman-teman di perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan. Nah, ini yang bahaya, tambahnya kenapa? Ya si bandar juga kalau mengangkat ya gimana teman-teman ya, untuk istilahnya untuk laporan keuangannya tidak mau menepati janjinya gitu kan. Makanya kalau tapi sudah keluar teman-teman tunggu kuartal 1 maaf, ini tahun 2023 ya harusnya betul 1 tahun ini dia belum menyampaikan laporan keuangan, ya salah satunya dia harus melaporkan laporan keuangan, kuartal 1 sampai kuartal 4, ya tentunya harus apa namanya, dibarengi dengan denda teman-teman ya, denda keterlambatan membayarkan laporan keuangan ya. Nah seperti itu, jadi kalau bandar itu kadang-kadang selagi dia masih laporan keuangannya ada, walaupun negatif gitu, walaupun tidak ada pendapatan, cenderung dia akan, diamankan gitu kan. Nah ini emiten yang di-up duluan, dijebloskan ya ke angka, 50 ya, sampai jebol dari tahun 2020, di-up kembali tahun 2023. Berarti cukup tiga tahun. Cukup 3 tahun dia bisa melampaui harga listing, bukan listing sih, kalau listing-nya di sini kan, nih. Ini sebenarnya si kayu ini kalau dia melaporkan keuangan aja udah bikin satu siklus teman-teman ini, ya. Sudah bikin satu siklus, sayang banget ini tidak menyampaikan laporan keuangan. Kalau sudah bikin satu siklus gini biasanya, bandar sudah dapat di sini, sudah dapat untuk, bisa memanipulasi harga teman-teman ya. Nah terakhirnya itu si bandar pun tidak ada ya di-suspend lah gitu teman-teman ya. Di-suspend ya tidak melakukan aktivitas nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Harus, melaporkan keuangannya gitu kan. Karena ini kan yang disinyalir itu ya adalah laporan keuangannya tahun 2024 yang belum ya. Makanya, emiten yang yang harga 50 teman-teman periksa laporan keuangannya dan kalau teman-teman istilahnya, ada cek untuk bandarnya, lebih baik cek bandarnya. Kenapa? Biasanya emiten-emiten yang koalisi sama bandar itu, dia cenderung akumulasi kembali, nanti memaaf harga dan jualan di atas, seperti itu. Dia sudah bikin satu siklus. Sebenarnya sudah bikin satu siklus udah bagus teman-teman nih, kalaupun dikuasain sama bandar udah oke. Cuman ya karena emitennya tidak melakukan keuangan, ya bandar pun ogah-ogahan lah teman-teman. Nggak bisa masuk apalagi di-suspend gitu kan. Ini mah kemauan dari perusahaannya tidak mau melakukan keuangan gitu kan. Jadi ini diharap itikat baiknya kepada, emiten kayu untuk melaporkan keuangannya. Kalau dia walaupun dia diaktifin kembali teman-teman selagi dia tidak melakukan keuangan ya akan terus di-FCA-kan teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk kayu ya. Ada IMJS. IMJS pungutan bandar poranya bagus, teman-teman perhatikan ya bandar pora, ini keren banget nih. Target kenaikan di angka 208. Nah, 208 satu lagi di sini teman-teman nih, di angka 206. Apabila dia sanggup menempel, terus balik lagi ya dia akan kembali pulang. Tapi kalau sudah nempel terus melakukan kenaikan lebih dikit aja, fix dia sudah melewati harga tertingginya, walaupun ada koreksi suatu saat dia akan up ya. Nah ini posisinya masih di tengah-tengahnya kan. Ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman di angka 184 ini tanda kenaikannya. Nah penurunan seperti biasa saya akan ini PR-nya 153 mudah-mudahan ini PR masa depannya. Lanjut di angka 160 ada PR masa depannya. Dan ini di angka 167 PR masa depannya. Nah di sini cenderung aman teman-teman ya, ini cenderung aman nih. Di antara MA cenderung aman, MA10 sudah mulai di bawah candle, MA200 yang tengah masih sudah di bawah candle tinggal nyusul MA20-nya. Ini harus MA20 nembus MA200 dulu ya, baru dinyatakan uptrend. Kalau yang terdekatnya sebenarnya kemarin sudah dilewati di sini nih. Ini bukit 1 sini sudah mulai dilewati, bukit 2 juga sini. Secara teori harusnya up ya, udah bikin step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi step 6 ya. Cuman di sini bandar lokal lagi jualan, tapi terakhir 2 hari terakhir dia beli nih. Ya di tanggal 30 dia beli, coba lihat nih pengembalian lebih banyak daripada pengeluaran. Ya, dia beli 8.000 jual sekitar, 3 ribuan, 4 ribuan lah. Masih ada sisanya. Di sini terdeteksi ada si MG yang ngambil terakhir ya tanggal 2 Mei. PD, YPLG, NLG sudah mulai masuk ya, MG sudah mulai masuk. Seperti biasa MG itu suka jualan, setelah ngambil suka jualan. Kemudian ada dividen ya 0,35. Nah, YMJS kita lihat
IMJS. IMJS posisi mana IMJS nih? Nah, IMJS sudah murah teman-teman ya, posisi murah. Nah, tinggal 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 satu lagi kan penurunan kalau dia terjerat di angka 109, 177 tinggal teman-teman yang melakukan namanya, planning aja teman-teman ya. Ini mudah-mudahan untuk, masa depannya karena si MA 200 pun ini yang penembusan yang kedua kali, 1, 2. Nah, di sini kan sudah mulai bagus kemarin ya, gitu udah mulai bagus, ternyata benar berkata lain, ya udah kalau berkata lain mau bagaimana lagi gitu kan. Nah, ini penguatan daripada bandar, Forex ini sudah mulai bagus ya, udah keren banget nih Forex ini teman-teman ya. Masuk, keluar, anggapnya dari sini ya, dari sini nih. Sebenarnya masih ada di sini, kita cek dari sini deh, langsung dari angka 17 Maret ya. Tuh, bayangin nyicil dari 17 Maret teman-teman, bandar aja, bandar Forex ini nyicil dari 17 Maret. Yang mimpin ada si AK, BKCC, ZP, ini broker bagus semua, tapi tidak ada yang sampai miliaran ya. Kita lihat terakhir ya, ada penjualan terakhir ya, yaitu ada penjualan terakhir bulan Mei, tanggal 2. Nah, ada ZP, CC yang ngejual ya, cuma sedikit juga ngejualnya, tapi si bandar lokal sudah mulai masuk walaupun terakhir dia jualan tapi sedikit. Tapi bandar Forex sudah ngambil sejak lama. Targetnya di angka 248 ya, di sini 248. Ya jauh-jauh teman di sini aja ya, di area sinilah ya. Mudah-mudahan bisa kejemput ya di angka sini nih, di angka 205-nya. Kalau posisi sekarang sudah murah, teman-teman sudah murah. Walaupun tidak murah, teman-teman ya. Kalau murahnya 102. Jadi teman-teman tinggal melakukan planning aja ketika ada penurunan, teman-teman akan melakukan planning. Sebab di sini ada area penurunannya ya. Lagi dia lepas 1006 lepas hati-hati nih, soalnya sudah melewati EMA 20-nya. Tapi kalau masih di bawahnya masih cenderung aman ya. Apalagi sudah melewati itu ya biasanya ke bawah lagi untuk menjemput PR yang di sini ya. Tapi kalau dia menjemput PR-nya akan lebih lega lagi, oh ya udahlah, ini mungkin buat masa depan, tapi yang ini yang kejadian tanggal 8-nya yang belum pasti teman-teman ya. Tapi sudah bikin 3 step ya, berarti harusnya sih kalau sudah 3 step harusnya uptrend ya. Oke teman-teman, untuk MJS penguatan daripada bandar foreign-nya bagus, bandar lokal cenderung ngejual, tapi kemarin 2 hari terakhir ngambil, tapi terakhirnya dia jualan, pengambilan lebih besar daripada pengambilan lebih besar daripada pengeluaran untuk bandar lokalnya. Apalagi ada si MG, mudah-mudahan si MG bisa memperjualbelikan ya. Target selanjutnya di angka 206 harus kejebol di angka 214. 214 tidak kejebol, bisa turun ke bawah kembali, teman-teman. Oke, tetap harus hati-hati area 166 kejebol bisa menurun ke bawah. Oke, teman-teman, untuk si IMJS seperti itu ya. Lanjut, ada APLN, APLN, Agung Podomoro. Tanda kenaikan sudah ditembus dengan baik. Satu, kemarin targetnya sudah disentuh, teman-teman, dengan shadow ya. Tung. Kita gedein dikit, seperti biasa tanggal 8 ya yang saya khawatirkan tanggal 8 itu apakah akan dijemput atau dia untuk PR masa depannya. Apabila dia turun ke angka 186 ya harus hati-hatilah teman-teman ya karena sudah melewati MA 20-nya. Tapi kalau dia cenderung turun di sini teman-teman level sini nih. Coba saya cek dulu di situ ya masih aman nggak? Ada si tanda penurunan nggak di situ? Oh, di sini aman teman-teman. Turun naik ya. Aman di sini aman. Ini cenderung aman teman-teman ya. Ini cenderung aman di sini ya. Ini juga di sini doang di angka 86. Hati-hati kalau 86 bisa jebol. Di sini ada gap teman-teman ya. Gap kecil nih. Tapi mudah-mudahan sini menjadi PR masa depannya lah. Jangan sampai terjadi penurunan lagi ya. Inginnya seperti itu. Gunung sudah dilewati, gunung terkecilnya. Ini juga sama dilewatin. Dia harus bisa ngejebol 103 ya. Targetnya di angka ada 96 dulu. Dilewati 96 ada tanda kenaikan di angka 101. Jebol 101 bisa menembus 103 ditargetkan itu ke angka 101 ke angka 116. Sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya. Penguatan MA juga sudah mulai menuju ke atas ya. MA 10 juga sudah menuju ke atas, MA 20 pun demikian. Bandar lokal sudah akumulasi. Perhatikan bandar lokal di sini di tanggal 14 akumulasi foreign, ada akumulasi dia jualan, tapi terakhir dia akumulasi. Perhatikan ini, terakhir akumulasi. Si foreign terakhir akumulasi tanggal 25.
25. Kita lihat poren ada CC bagus ya. CC ngambil 30.000 lot, dia jualan nggak? Jual 5.000, artinya CC masih punya barang banyak barang lagi banyak barang lagi mengumpulkan, biasanya suka memaaf harga, mudah-mudahan bisa sampai ke 103 ya, ini 1 saya target dan yang terdekatnya di angka 96 sudah tercapai dengan shadow, tapi belum saya hapus, kenapa? Karena baru tercapai dengan shadow house dengan body. Makanya kalau dia tidak kuat berarti dia mau menunjukkan penurunannya, hati-hati di 86. Nah, kalau si Caca sudah ngumpulin barang, mudah-mudahan bisa di-markup harganya, teman-teman ya. Ya paling ke sinilah, ke 96 paling dekat ya. Nanti harus bisa menembus 103 akan, melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau cenderung ditahan di angka 101 tidak mau nembus, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Smart money sudah mulai masuk sedikit-sedikit, tinggal tunggu smart money yang gede aja dan tinggi, teman-teman dipastikan dia akan up. Oke, APLN sudah mulai bagus, teman-teman ya. Posisi secara MA juga bagus ya APLN ini. Tinggal sabarnya aja kadang-kadang, kitanya yang tidak sabar. Udah murah, sudah di harga murah, sudah mantul daripada harga murah. Target jangan jauh-jauh ke angka 155 ya, kalau pengen agak lama dikit ya bisa ke angka 240. Soalnya sudah mulai teman, sudah mulai kemarin kan, ke sini aja targetnya, harus bisa melewati 137. 137 bisa di-up-kan, ya bisa langsung melaju ke angka 172, 173 gitu kan di situ. Makanya saya targetkan tidak jauh-jauh dulu kan, target 1 di angka 97, di angka 103 sama di angka 115, teman itu target untuk si APLN. Lanjut ada INET, INET katanya di-suspend. Nah, INET betul kemarin di-suspend di sini ya, seminggu teman-teman ya. INET itu sama seminggu karena ada kenaikan yang lumayan teman-teman ya. Nah, dia karena kenaikan maka dia harus diturunkan. Nah, apabila diturunkan ke level 137 masih aman. Nah, sudah kalau ke angka 115 nih, teman. Ini kejadian lagi teman-teman, kemarin di-suspend di sini nih, ya. Ya, kemarin di-suspend di sini. Terjadi penurunan kan. Padahal lagi uptrend-uptrendnya gitu kan. Padahal tinggal dikit lagi si Inet ya udah 14 nih. Ya, kalau harusnya nggak sabaran si Inetnya tuh bandarnya ya. Bandarnya nggak sabaran. Jadi kalau dia diturunkan wajar, kenapa? Karena dia harus menurunkan tensi dulu biar si suspendnya nggak sampai lama. Ini kalau dia disuspend kan bisa lama teman-teman ya. Ini suspend makanya ini seminggu apa sebulan nih kira-kira teman-teman ya. Soalnya yang kedua kalinya kan ini. Nih kan yang pertama yang 1 hari ya di sini nih area sini kan di area tanggal 12. Oke, dia dilepaskan tuh. Dia naikin lagi kan maksain. Kena suspend kan. Nah, turunin kan, terus naikin lagi tanpa menghiraukan istilahnya kenaikan yang sangat signifikan. Harusnya sih kalau di sini nih, ya harusnya sini itu cabai dulu sebentar gitu, lurusin dulu. Ini memasukkan besok langsung naik. Mau mau menuju 212 malahan keburu disuspend kan. Jadi hati-hati dia akan turun dulu teman-teman untuk menyesuaikan diri. Kalau dia masih memaksakan diri naik, bisa sebulan teman-teman disuspendnya ya. Tergantung daripada bursanya sih teman-teman ya. Sebab yang memegang kunci untuk dibuka gembok, suspend ya hanya BI aja. Kata BI 1 hari, kata BI seminggu ya seminggu gitu. Ini bisa terjadi 1 bulan lagi kita cek deh INET nih ya, INET. Soalnya di sini tidak ada apa namanya, tidak ada pemberitahuan bahwa, akan di tanggal berapa gitu teman-teman ya. Nih, INET, mana INET? INET INET INET. Nah INET di sini, kita cek INET. Kita cek INET. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Sinergi Inti Andalan Prima INET dan sebagai bentuk perlindungan bagi investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan PT Sinergi Inti Andalan Prima di pasar reguler dan pasar tunai serta waran seri 1. PT Sinergi Inti Andalan Prima (TINET W) di seluruh pasar mulai sesi 1 tanggal 29 April sampai dengan pengumuman bursa berikutnya. Jadi tidak ada teman-teman, tidak sampai pengumuman bursa berikutnya. Artinya yang menghentikan, yang membuka itu kerannya itu adalah si IDX sendiri gitu ya. Si BI sendiri ya. Harusnya ditentukan sampai kapan gitu ya. Ini mah enggak teman-teman ya. Ya kalau dia kata buka nanti dibukain nanti dikasih tahu lagi dari sini nih. INET dibuka gitu. Maka tunggu seminggu aja nih.
Kalau seminggu dia tidak dilepaskan berarti dia mau mengikuti anjuran dia sendiri ketika melebihi 1 minggu dua kali disuspend dia akan terjadi istilahnya suspend sekitar 1 bulanan teman-teman ya. Kalau ya tidak mengindah, kalau si bayinya menyatakan demikian. Dan dia juga harus diturunkan dulu. Jadi ke level-level ini level-level penurunannya nih ya. Ini kayak kejadian di sini lagi nih teman-teman. Sebab kalau dia naik lagi, ya otomatis kena suspend lagi. Maka istilahnya harus menurunkan tensi dulu bisa ke level 106. Bahkan ke level sini akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menutup PR-nya di sini ya, yang tanggal 8 itu. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nanti kalau mau ngambil, teman-teman mau average gitu ya, ataupun mau ngambil, tunggu aja di bawah ya. Tunggu di bawah sampai kapan? Sampai nanti MA-nya sudah mulai di bawah candle lagi. Saya pikir sih kalau ke angka MA 200 akan lebih keren lagi ke sini ya, penurunannya. Pinginnya seperti itu kan. Kita cek inet. Inet. Ya, sudah di harga tengah, hati-hati teman-teman, berarti sudah di angka wajar. 465 ini milik bandar. Udah ketahuan ini milik bandar, ya terserah bandar mau ngapain. Ini kalau terjadi kenaikan sampai sini satu siklus. Nanti dia akan dirobohkan lagi. Nah, tunggu di bawah aja di level 94 ataupun dia kalau dibawa ke harga ke bawah lagi bersyukur, ambil aja di situ, tunggu aja. Kenaikan akan sebetulnya karena ini sudah milik bandar. Ya, oke teman-teman. Untuk inet tapi ini cenderung dia dibatasi kenaikannya sampai ke angka 284. Kecuali kalau kemarin itu waktu di offernya di sini nih dia sampai sini offernya nih. Kita 242 itu offernya. Nah, jadi kecenderungan untuk di harga tertingginya itu ada lagi kalau ini sudah dibatasi. Paling lebih dikit gitu ya. Biasanya kalau emiten-emiten yang sudah offer begini dibatasi sampai area sini aja. Jadi mentok di sini mentok paling lebih dikit lah gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk ini. Ini udah belajar berapa menit? Udah 30 menit, teman-teman ya. Tadi juga saya lebih daripada 30 menit, susah nguploadnya teman-teman. Khususnya kenapa? Kalau uploadnya gampang, diperiksanya sama YouTube-nya hampir setengah jam saya diperiksanya. Dalam pemeriksaan dari selama 30 menit. Oke? Nanti kalau ini sudah lancar akan saya update lagi emiten teman-teman berikutnya ya. Tadi sampai ini berada di sini ya, sampai sini nih. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi ya. Ciao.